riskan supaya haknya dia tahu saya punya sekian bulan ada seperti ini. Jangan karena saweran saja begitu di masyarakat. Semua masyarakat di tidak ada karung di atas. Sudah. Itu yang tidak boleh dipakai. Perusahaan siapapun keluar. Betul. Keluar. Hari ini saya akan naik gas turun. Pulang. Bikin perjanjian dulu. Hitam di atas putih, masyarakat dapat berapa persen supaya jelas. Saya tidak minta bagian itu, tidak ada kewenangan saya. Hanya saya harus jelas. Perjanjian supaya masyarakat tidak jadi korban, masyarakat Nifasi. Itu ide saya yang sekarang saya datang, bukan saya datang untuk peran, bukan. Saya datang sama masyarakat untuk kami bicara. Iya. Kepala Suku Besar Wate menutup penambangan emas ilegal yang berada di Kali Musairoh, Distrik Makimi, Kampung Nifasi, Kabupaten Nabire. Sebagai Kepala Suku Besar Wate, Bapak Alex Raiki mengambil langkah tegas untuk menghentikan penambangan emas ilegal yang terjadi di atas tanah hak ulayat masyarakat Kampung Nifasi yang bertempat di Kali Musairoh, Distrik Makimi pada Senin 1 Mei 2023. Saya sebagai Kepala Suku Besar Wate, Kabupaten Nabire mengambil langkah ini setelah melihat konflik yang terjadi antara kedua perusahaan tersebut, yaitu PT Kristalin Eka Lestari dan PT Tunas Anugrah Papua, yang mana saya melihat kondisi ini terjadi di media sosial antara kedua perusahaan tersebut. Maka saya sebagai Kepala Suku Besar Wate, Kabupaten Nabire mengambil langkah tegas karena areal penambangan tersebut berada di atas tanah adat hak ulayat suku Wate. Mencegah konflik yang terjadi, maka saya mengambil langkah ini untuk menyurati kedua perusahaan tersebut pada tanggal 23 Februari 2023 dalam rangka menertibkan dan menata ulang kembali surat pelepasan adat masing-masing perusahaan dan batas lokasi yang telah dibagi. Setelah diberikan waktu sampai tanggal 8 Maret 2023, namun yang menyerahkan berita acara surat pelepasan adat tersebut adalah PT Tunas Anugrah Papua dan PT Kristalin Eka Lestari tidak menyerahkan berita acara surat pelepasan adat yang dikeluarkan dari kami. Dan pada tanggal 1 Mei 2023, saya sebagai Ketua Suku Besar Wate Kabupaten Nabire turun ke lokasi penambangan tersebut untuk meng-cross-check tapal batas pelepasan adat yang dimiliki kedua perusahaan tersebut. Demi kesejahteraan masyarakat yang mendiami Kampung Nifasi, saya sebagai Kepala Suku Besar Wate harus meng-cross-check secara konkret apakah kedua perusahaan tersebut, yaitu PT Kristalin Eka Lestari dan PT Tunas Anugrah Papua yang beroperasi di atas tanah adat hak ulayat masyarakat Nifasi ini sudah mempunyai surat izin yang dikeluarkan oleh kami sebagai lembaga adat Suku Besar Wate atau masih bermasalah dengan kami. Sebagai Kepala Suku Besar, saya harus turun langsung secara pribadi karena beberapa bulan lalu saya sempat mendapat laporan dari masyarakat setempat yang mendiami Kampung Nifasi bahwa terjadi permasalahan di antara kedua perusahaan tambang tersebut dan pembagian hasil yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati bersama oleh penambang dan masyarakat saya, serta Kepala Suku Kampung Nifasi yang tidak bisa mengatur baik hasil yang telah disepakati bersama. Dalam 3 bulan kemarin, saya sebagai Kepala Suku Besar Wate pernah memanggil kedua perusahaan tersebut terkait surat izin yang dikeluarkan dari kami. Apakah kedua perusahaan tersebut mempunyai surat izin sah yang dikeluarkan dari kami sebagai lembaga adat Suku Besar Wate atau tidak? Saya pikir itu langkah yang lebih baik dan tegas, ujar Kepala Suku Wate baru-baru ini. Ketika ditemui oleh awak media, kami Lensa Papua Tengah, Bapak Alex Raiki mengatakan, di dalam kunjungan kerja saya sebagai Kepala Suku Besar Wate Kabupaten Nabire, saya melibatkan beberapa kepala suku subrayon untuk mengawal dan menghentikan para pekerja tambang yang berada di lokasi Kali Musairoh. Di dalam kunjungan kerja dan penertiban kembali tapal batas ulayat yang sudah dibagi kepada dua perusahaan tersebut, terjadi pemalangan dan penebangan pohon yang telah menutupi jalan ke areal penambangan tersebut oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka saya sebagai Kepala Suku Besar Kabupaten Nabire bertindak tegas dan menindaklanjuti permasalahan ini ke ranah hukum karena tidak menghargai dan membuat konflik yang terjadi antara masyarakat dan kedua perusahaan tersebut. Bapak sebagai Kepala Suku Besar Wate, apa tanggapan Bapak tentang penambang
liar yang ada di Kali Musairo. Kira-kira tanggapan Bapak seperti apa? Baik, makasih. Selamat sore semua lembaga Badan Musyawarah Adat yang hadir di perusahaan tambang emas di Musairo. Saya menyampaikan terkait dua perusahaan Kristalin Eka Lestari dan PT TAP Tunas Anugrah Papua yang sementara ini bekerja di Kali Musairo. Sementara kami sudah memberikan beberapa pikiran terkait salah satu mungkin kita minta mereka untuk ajukan mereka punya dokumen-dokumen. Yang pertama sekali itu terkait dokumen adat yang kami harus keluarkan dari adat kepada dua perusahaan ini. Nah, ternyata sudah 2 bulan kemudian sekarang hari ini sama sekali tidak masuk salah satu perusahaan, yaitu perusahaan Kristalin. Nah, justru itu saya sebagai pimpinan di lembaga ini mengambil alih untuk membersihkan semua aktivitas yang ada di dalam maksud bahwa mereka itu harus standby, tunggu kita panggil mereka untuk duduk sama-sama, bicara sama-sama, membuat satu kesepakatan yang antara perusahaan itu sendiri dengan masyarakat pemilik hak wilayah. Yang sementara ini kami lihat, kami amati sebagai tokoh, sebagai lembaga ini juga tidak dihadirkan dalam proses pembayaran hak wilayah, pembayaran fee dan lain sebagainya. Apalagi kami tidak dihadirkan dalam kesepakatan bersama antara masyarakat dengan perusahaan. Nah, sama sekali kami sebagai lembaga yang memayungi masyarakat ini, pemilik hak wilayah ini tidak mengerti apa keputusan yang diambil oleh masyarakat dengan perusahaan ini. Nah, itu yang kami hari ini ambil sikap untuk meluruskan semua apa yang terjadi dalam perusahaan tambang ini. Jadi saya sikapi hari ini untuk turun kasih hentikan alat. Saya turun hari ini untuk bersihkan alat tidak ada aktivitas lagi, kita kirim persoalan ini ke lembaga adat Badan Musyawarah. Kalau tidak bisa, terpaksa kami kirim ke pihak yang berwajib, yaitu pihak polisi. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan, dan saya juga sampaikan kepada masyarakat pemilik hak wilayah di khusus Kampung Nifasi supaya harus lihat lembaga ini ada berupaya untuk menyelamatkan saudara-saudara, dari ketidakjelasan perusahaan Kristalin Eka Lestari itu sendiri. Jadi kami sebagai pimpinan di lembaga, saya ingin menyampaikan kepada semua pihak, terutama kepada masyarakat Nifasi, supaya harus lihat, harus mendorong, membackup lembaga Badan Musyawarah dalam semua urusan ini, supaya saudara-saudara pemilik hak wilayah juga bisa terima hasilnya dengan baik, senang dan sejahtera. Gitu. Kepada pihak perusahaan, saya mau menyampaikan bahwa saudara punya izin dari pihak pemerintah, dari manapun juga yang terkait dengan izin pengelolaan tambang. Sebelum itu, surat pelepasan dari adat ini harus saudara miliki dengan garis tapal batas yang jelas, kilometer sekian ke kilometer sekian, satu lagi kilometer sekian ke kilometer sekian. Nah, ini jelas, tapi yang sementara ini berjalan, ini kan tumat ini kami juga dapat info. Kami tidak tahu bagaimana caranya untuk melakukan hal ini. Terpaksa kami ambil alih untuk pembersihan, pemutihan lokasi tersebut. Jadi semua ini jelas gitu. Begitu. Satu lagi Bapak, terkait dengan pemalangan jalan yang Bapak mau naik cek perusahaan di atas, kira-kira Bapak sebagai Kepala Suku Besar Wate, tanggapan Bapak seperti apa? Ya, saya melihat di sisi ini karena ini ada pemalangan, di balik saya ini ada pemalangan, ada penebangan kayu, jalan. Ini penyembuhan. Ini apanya penipuan. Berarti ini perusahaan yang tidak jelas.
Yang perlu kita giring, yang perlu nanti saya giring, saya akan ambil ke pihak yang berwajib. Karena kenapa dia mau menghalangi ini? Berarti di balik ini ada penipuan dengan masyarakat saya ini, masyarakat Nifasi. Jadi saya tetap sebagai kepala suku besar, saya tetap panggil, saya proses demi hukum. Demikian. Oke, makasih banyak Pak. Sebagai Kepala Suku Besar Wate Kabupaten Nabire, Bapak Alex Raiki meminta kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah Kabupaten Nabire untuk meng-cross-check surat izin yang benar terhadap para penambang emas yang ada di Kabupaten Nabire. Karena ini salah satu contoh yang terjadi terhadap masyarakat saya di Kampung Nifasi. Bagaimana pemerintah harus mengambil langkah untuk menertibkan sehingga penambang bisa mengantongi surat izin yang benar-benar dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten, termasuk serta memberikan PAD untuk pemerintah. Demikian dari kami, Lensa Papua Tengah melaporkan.